Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita patut berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan menjaga dan melindungi kita sehingga di hari ini kita dipertemukan kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu kita akan bernyanyi, memuji serta mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Ibu Guru menjemput kita semua untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Dengarlah salam dari Tuhan Yesus, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Anak-anak semua, kita akan bersama-sama membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 121 ayatnya yang kedua. Mazmur 121 ayat yang kedua, Ibu Guru akan membacakan untuk kita semua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Nova. Oleh karena itu kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena itu kepada Ibu Guru Nova dipersilakan. Halo, shalom semua anak-anak sekolah minggu Jemaat Tamalat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di ibadah hari Minggu ini 1 Agustus 2021. Kita akan membaca dan kita akan mendengarkan, belajar dari firman Tuhan yang baru. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah ditolong lagi, kami sudah boleh bertemu lagi lewat ibadah, walaupun masih lewat siaran YouTube, tapi kami percaya Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan yang baru, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti, lalu kami boleh lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus juga tolong guru sekolah minggu kami, supaya boleh berkata-kata dengan baik dan benar seperti
yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap dan kami sudah berdoa. Amin. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, cerita minggu lalu, kalau yang masih ingat good. Kalau yang sudah lupa atau sedikit lupa, Ibu Guru ingatkan, minggu lalu Ibu Gurunya cerita tentang Nabi Elia. Nabi Elia itu hebat, tapi bukan karena dia sendiri, tapi karena pertolongan Tuhan. Dia bisa mengalahkan nabi-nabi Baal. Bahkan dengan pertolongan Tuhan, dia bisa membunuh semua nabi-nabi Baal. Nah, karena pertolongan Tuhan yang hebat ini, Nabi Elia kemudian dibenci sama satu orang ratu namanya Isabel. Raja Ahab datang sama Isabel, kasih tahu bahwa Isabel, semua nabi-nabi Baal sudah dibunuh sama Nabi Elia. Isabel menjadi marah dan dia bilang, demi Allah, bukan Allahnya kita ya, Allah yang dia sembah, Allah yang bukan Allah sebenarnya, saya akan membunuh juga Elia itu. Dia akan sama nasibnya dengan nabi-nabi yang sudah dia bunuh. Wah, kemarahan Isabel itu sampai di telinganya Elia. Nah, Elia menjadi takut. Aduh, saya mau dibunuh. Lebih baik saya pergi. Dia lari dari sana, lalu dia pergi bersembunyi di suatu tempat. Tapi di dalam perjalanannya, dia tertidur di bawah pohon arar. Dia sangat ketakutan. Dan karena dia ketakutan, dia sampai tertidur di bawah pohon arar. Tapi Allah yang sudah menyertai dia tidak membiarkan dia sendiri. Allah mengutus malaikatnya. Malaikat Allah datang menyentuh pundak Elia, membangunkan Elia. Elia, bangun dan makanlah. Elia kemudian terbangun dan dia melihat kanan, kiri. Wah, di sebelah kanannya ada roti, di sebelah kirinya ada tempat air berisi air minum. Karena dia lari dan tidak membawa bekal, dia sangat kelaparan dan kehausan. Dia makan, lalu dia minum, setelah itu dia tidur kembali. Waktu dia tertidur, malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dibangunkanlah kembali Elia. Elia, bangunlah dan makanlah. Karena perjalananmu akan sangat jauh dan kau harus makan. Elia kemudian bangun, lalu dia makan, dia minum, dan dia melanjutkan perjalanannya. Wah, ternyata betul, malaikat Tuhan ini sudah bilang perjalanan Elia akan jauh. Ternyata Elia akan berjalan selama 40 hari, 40 malam. Dia menuju kemana? Oh, dia ternyata menuju ke Gunung Horeb, atau sekarang kita kenal dengan Gunung Sinai. Dia jalan ke sana, dia naik ke atas gunung, lalu dia bersembunyi. Kenapa dia bersembunyi? Karena dia masih takut sama ancamannya Isabel yang mau bunuh dia. Dia bilang, aduh, saya sudah setengah mati nih, biar saya mati saja, saya tidak sanggup lagi. Saya tidak mampu hadapi itu Isabel, biar saja saya mati. Tapi Tuhan tidak membiarkan Elia sendiri. Tuhan datang dan menemui Elia di Gunung Horeb itu. Tuhan menampakkan dirinya kepada Elia. Elia dikasih tahu bahwa kau harus ke depan, kau harus keluar dari gua itu, lalu Allah akan berbicara kepada Elia. Elia adalah nabi yang dengar-dengaran kepada Allah, dan karena itu Allah selalu menolong dan selalu menyertai dia. Bahkan di dalam ketakutan pun Elia selalu berdoa minta pertolongan sama Tuhan, karena Elia tahu hanya Tuhanlah penolongnya. Waktu Allah memerintahkan Elia keluar dari gua itu. Lalu disitulah Allah berbicara kepada Elia. Allah bilang begini sama Elia, Elia, kau tidak bisa di sini. Apa yang kau lakukan di sini? Kau hanya bersembunyi, kau hanya menghindar. Kau harus kembali, kau harus ke Damsyik. Damsyik itu nama kota. Kau harus ke Damsyik dan di sana kau harus mengurapi Hazael menjadi raja Aram, dan Yehu harus kau urapi menjadi raja Israel. Satu lagi, kau juga harus mengurapi Elisa. Elisa ini yang akan menjadi nabi penggantimu. Jangan takut, kata Tuhan, kau tidak akan berjalan sendiri, karena Tuhan tahu Elia masih takut.
Jangan takut, kau tidak akan berjalan sendiri. Orang-orang Israel yang tidak menyembah Baal dan juga tidak mencium Baal itu akan saya pilih, kata Tuhan Allah. Akan saya pilih dan akan menemani kamu dalam perjalananmu. Jadi Elia menjadi kuat kembali, menjadi semangat kembali, dan dia melanjutkan perjalanannya. Nah, di sini kita lihat bahwa siapa orang yang dengar-dengaran, yang setia, yang tidak menyembah Allah lain akan selalu diberkati Tuhan. Sekarang Bu Guru, kalau saya kan orang Israel kan dia menyembah Allah yang kelihatan, dia menyembah Allah yang lain. Tapi kalau kita anak sekolah minggu kan kita selalu disembah sama Tuhan. Menyembah Tuhan Allah yang mana Bu Guru? Nah, Ibu Guru mau bilang, kalau anak sekolah minggu sekarang contohnya begini. Hari Minggu. Nah, jangan pergi sekolah minggu, jangan ikut sekolah minggu deh. Lewat YouTube Ji, lebih baik kita nonton, lebih kita main game, lebih baik kita lakukan yang lain daripada beribadah. Itu sudah menyembah Allah yang lain. Artinya kita lebih mau ikut, kita lebih tertarik lakukan sesuatu daripada kita beribadah menyembah sama Tuhan. Itu sudah menyembah Allah yang lain. Nah, Allah tidak senang itu dan Allah tidak akan menolong orang-orang yang seperti itu. Kalau kita dikasih contoh sama Elia bahwa Allah menolong dia karena dia setia, kita juga harus setia sama Tuhan. Kalau hari Minggu tinggalkan dulu yang lain, kita ibadah dulu, mandi yang segar, ikut sekolah minggu, walaupun lewat YouTube kita belajar firman Tuhan yang baru supaya kita selalu diberkati Tuhan dan diubahkan Tuhan dari sifat yang tidak baik menjadi sifat yang baik lewat pelajaran Alkitab. Lalu kalau kita di rumah merasa takut, merasa lemah atau sakit, jangan lupa untuk selalu berdoa, karena pertolongan hanya datang dari Tuhan, bukan dari yang lain. Terpujilah Tuhan, amin. Ya, pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja. Kalau yang sudah bisa baca Alkitab, ayo ambil Alkitabnya, kita buka. Nanti anak sekolah minggu dibantu orang tuanya baca di rumah ya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak semua, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Karena itu, dengarlah nats persembahan yang terdapat dalam Mazmur pasal 54 ayatnya yang ke-8a yang berbunyi, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita sama-sama menyanyi beri syukur. Berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Mari anak-anak sekolah minggu semua tenang, lipat tangan, kita berdoa, kita mau berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang baru. Kami diajarkan untuk seperti Nabi Elia yang hanya mau mendengarkan perintah Tuhan dan selalu minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami juga mau hidup seperti Elia. Kami mau rajin bersekolah minggu, kami mau rajin belajar tentang Alkitab, supaya kami tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kami, dan kami selalu meminta pertolongan hanya kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kami ataupun hal-hal lain ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya juga guru sekolah minggu kami Tuhan Yesus tetap berkati.
Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa buat orang tua kami. Berkatilah orang tua kami Tuhan, berkatilah pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan untuk mencari nafkah, Tuhan Yesus berkati supaya boleh berhasil dengan baik. Berikanlah umur panjang, berikanlah kesehatan, berikanlah juga kesabaran buat orang tua kami supaya mereka boleh terus berusaha mencari nafkah buat kami, anak-anaknya, untuk kami pakai sekolah, untuk juga kami pakai makan sehari-hari. Tuhan Yesus, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang sayang dan hormat kepada orang tua kami, karena mereka sudah melakukan yang terbaik buat kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami. Berkatilah gereja kami Tuhan, berkati Bapak Ibu Pendeta, Om Tante Majelis, dan guru-guru sekolah minggu kami, supaya mereka boleh senantiasa melayani dengan sukacita, dengan gembira, sebab Tuhan, inilah yang mereka lakukan sebagai tanda syukur mereka kepada Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing, supaya juga boleh berhasil dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan Yesus, terima apa yang sudah kami berikan supaya boleh dipakai seperti apa yang Tuhan perintahkan. Yang masih ada pada mama papa kami, Tuhan Yesus berkati supaya boleh kami pakai untuk mencukupi kebutuhan kami sehari-hari, dan juga untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Yesus, berkatilah juga bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus tahu virus corona masih ada dan masih terus bertambah orang-orang yang sakit. Tuhan, kami takut tapi kami percaya Tuhan Yesuslah yang akan menolong kami, yang akan menjaga kami. Berkatilah kami Tuhan supaya kami tetap sehat, tetap kuat. Berkati orang-orang yang sakit, sembuhkanlah mereka. Berkatilah juga para medis yang selalu berusaha menyembuhkan mereka, orang yang sakit. Berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka kesabaran. Bapak Presiden Jokowi dan orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan Yesus jaga dan lindungi, Tuhan Yesus berkati, dan biarlah Tuhan mereka boleh memerintah seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Yang malas Tuhan ingatkan supaya minggu depan boleh bergereja lagi bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus berkati kami dalam sekolah kami, di bangku sekolah kami masing-masing, yang TK, yang SD. Tuhan Yesus berkati kami semua supaya kami boleh belajar dengan baik, dengan tekun, dan kami boleh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang membanggakan orang tua, dan terlebih membanggakan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami sepanjang hari ini. Berkati setiap makanan minuman yang kami mau makan minum, supaya menjadi sumber kesehatan yang baru bagi kami. Ajar kami untuk selalu sayang satu dengan yang lainnya. Ini doa kami Tuhan Yesus, terima dan sempurnakanlah. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak semua, dengarlah petunjuk hidup baru untuk kita semua yang terdapat dalam Mazmur pasal 24 ayatnya yang ke-18a, yang berbunyi, berdoalah kepada Tuhan dan Dia akan mendengarkan engkau. Kita sama-sama menyanyi sukacita. Tetap
Mari anak-anak sekolah minggu, kita bangkit berdiri, kita posisi siap karena kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Dengarkanlah, tetaplah berdoa dan percaya Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Amin. Anak-anak semua, kita akan mengakhiri ibadah kita. Karena itu kita sama-sama menyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Ibadah kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai ketemu minggu depan.